Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiah Halifah Mulia, NIM 2019 A1H104, kelas 4 CPG SD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data mata kuliah statistika dosen pengampu Abdillah MPD. Selamat menyaksikan. Penyajian data. Pengertian penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah kalian memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam beragam bentuk. 1. Penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Contohnya, pada tabel di bawah ini berat badan 30-39, frekuensi sebanyak 2 orang. Berat badan 40-49, frekuensi sebanyak 5 orang. Berat badan 50-59, frekuensi sebanyak 6 orang. Berat badan 60-69, frekuensi sebanyak 1 orang. B. Histogram, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar persegi yang sisi-sisinya saling berhimpit. Histogram cocok untuk data berkelompok. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk histogram melalui contoh kasus. Berat badan siswa kelas 4. Berat badan 29,5, frekuensi sebanyak 2 orang. 39,5, frekuensi sebanyak 5 orang. 49,5, frekuensi sebanyak 6 orang. Berat badan 69,5, frekuensi sebanyak 1 orang. C. Diagram batang. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang melalui contoh kasus. Contohnya pada tabel berat badan kelas 4. Berat badan 30-39, frekuensi sebanyak 2 orang. Berat badan 40-49, frekuensi sebanyak 5 orang. Berat badan 50-59, frekuensi sebanyak 6 orang. Berat badan 60-69, frekuensi sebanyak 1 orang. D. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran cocok digambarkan untuk menggambarkan porsi dan perbandingan suatu data tertentu. Misalnya data jumlah siswa yang KKM-nya dan tidak KKM, data jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Contoh pada tabel diagram lingkar di bawah ini. Yang terakhir yaitu E. Diagram garis. Diagram garis cocok digunakan untuk menggunakan perkembangan nilai suatu data dalam periode tertentu. Misalnya data tinggi permukaan air waduk Guntur Demak selama 4 jam. Data rata-rata nilai ulangan harian semester pertama. Contohnya pada diagram garis di bawah ini, yaitu nilai rata-rata ulangan. Kompetensi 1, nilai rata-rata 75, kompetensi 2, nilai rata-rata 78, kompetensi 3,
nilai rata-rata 85, kompetensi 4, nilai rata-rata 77, kompetensi 5, nilai rata-rata 83, dan kompetensi 6, nilai rata-rata 85. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.